ada orang ngamen, saya ikut nyanyi. Terus nadanya pas. Rencana misalnya 2 ini terus mau dibikin album atau Pengen mendekat ke industri, kayaknya memang ini tahun yang tepat sih mungkin ya, karena Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami The Barbar. The Barbar adalah sebuah wadah untuk kawan-kawan yang bermusik untuk memperdengarkan karya-karyanya. Jadi nanti teman-teman bisa dengar terus bisa menanggapi atau merespon. Kali ini kita kedatangan Night Shift. Dan panelis juga ada Mas Diki Mardika dari Olski. Asik. Halo teman-teman Night Shift. Oh iya, pakai mic. Nanti soalnya direkam kan. Direkam di Tes. Halo teman-teman Night Shift, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Mas. Apa kabar Mas Diki? Apa kabarku? sudah mulai komedi nih ya. Alhamdulillah baik Nudia. Aku sempat baca Night Shift, band dari ISI, benar gak? Benar. Oh, ini siapa ada yang datang deh? Oh, Boleh iya. diperkenalkan dulu. Halo, aku sebagai vokalis di sini. Nama aku Ata dari ISI. Halo, aku Julian. Gitar sama ngisi-ngisi backing di Night Shift. Nah, Aku juga sebagai gitar juga di Night Shift ini. Oh, namaku Arya. Night Shift emang bertiga ya? Atau kebetulan? Cek. Night Shift itu sebenarnya berenam. Kami tuh berenam. Cuma karena basis kita kemarin baru kecelakaan. Oh, innalillahi. Ya. Terus ada yang nggak ada tiket untuk kesini. Rumahnya ada di Kalimantan. Tuh. jadi ada kendala. Soalnya dia nggak dapet tiket pas waktunya, lewat 2 hari ya. Tanggal 4 dapetnya, jadi nggak sempet. Tapi teman-teman Night Shift emang udah selesai kuliah atau sembari? Sambil kuliah, Oh, tapi lagi libur aja. kayak anak SD sekarang. Iya, benar. Boleh diceritain dulu nggak Night Shift? Kayaknya baru nggak sih? Iya, baru tahun ini. Oh, kayak boleh dicerita kayak kapan ininya gitu? Jadi Night Shift ini tuh sebenarnya ada nama pertamanya. Ada nama pertamanya sebelum Night Shift, yaitu shift malam. Cuma karena jam malam sorry. Karena saya direkrutnya waktu udah jadi Night Shift. Jadi mau cerita duluan nggak? Jadi awalnya tuh Night Shift itu isinya cowok semua Mas. Isinya cowok, terus kita kayak pengen, wah kita ngerok deh, main alternatif gitu. Referensinya kayak The Strokes, Garage Rock. Cuma makin kesini tuh makin sepertinya industri tidak berjalan seperti itu. Ditambah kita yang notabene anak-anak kampus yang harapannya memang pengen berkarir sebagai musisi di industri, jadi kita berusaha cari titik tengah gitu. Nyari personil, gonta-ganti sampai akhirnya dapat nama Night Shift. Terus ketemu Ata as a vokalis. Akhirnya kita mengaminkan ya genrenya pop alternatif. Mungkin ada sentuhan dreamy-nya. Cuma ya tergantung teman-teman mengaminkannya apa juga. Mungkin kayak gitu. Tapi memang teman-teman, aku pikir tuh karena udah bekerja tuh terus namanya Night Shift, enggak juga ya? Karena Atau ngegarapnya malam-malam semuanya? itu dia. Kita aktifnya di malam hari karena waktu itu tuh masih jam-jam aktif kuliah. Jadi pagi
siang sore itu kita kuliah dan ngerjain kesibukan masing-masing. Akhirnya kita ketemu waktunya itu pas malam. Nah pas malam-malam juga pas malam-malam itu juga lagi fresh-freshnya otak kita, lagi cair-cairnya. Akhirnya ya itulah night shift gitu. Tapi anak musik semua ya? Iya, anak musik. Oke. Jurusannya seni musik, kecuali saya penciptaan. Oh, soalnya aku tuh dulu sempat punya temen yang anak isi gitu, terus kayak kan pakai alat gitu. Jadi kayak kosan-kosannya tuh 1, 2, 3 tuh anak musik semua. Jadi kayak pagi buat saksofon, siang buat apa gitu. Oh, terjadwalkan gitu ya. Gitu nggak sih? Nggak juga ya? Mungkin sudah ada sedikit perubahan yang menyesuaikan. Mungkin sekarang lebih fleksibel aja sih Mas kalau masalah waktu-waktu kayak gitu susunannya. Tapi bener, kita tuh sekosan di night shift tuh ada 3 orang yang sekos. Yang tapi 3-3-nya majornya tuh gitar. Jadi mainnya gitar-gitar lagi. Paling kayak gitu. Iya. Dan Gitu. kayaknya dengerin lagu dulu ya biar rada kebayang. Boleh. Boleh gak sih? Atau harus? Oke. Yang mana? Mau yang mana? Ocean dulu nggak apa-apa. Ocean. Ocean ya. Boleh. Oh ya. Ocean Waves. Tes. Memang tiba-tiba fade out atau Iya. atau belum nemu apa namanya? Outro. Outro. Kalau soal outronya itu sebenarnya pengennya kita endlessly ending, kayak nggak ada endingnya, ya nanti keputar lagi, karena ada makna tersendirinya untuk lagunya. Mungkin Ata mau cerita? Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang saya dan pasangan saya yang selalu menuju ke satu tempat setiap merasakan emosi yang berlebih, entah itu marah, entah itu sedih, bahagia, bahkan kita ke satu tempat itu di pantai, adalah di selatan. Terus ada satu momen pas aku sama pasanganku itu lagi di pantai, dia ngomong kalau dia tuh ternyata ada trauma sama laut karena ada cerita masa kecil dulu dia sempat hampir meninggal gara-gara kebawa ombak gitu. Tapi di waktu itu tuh aku suka banget main-main air di laut. Ya udah, awalnya aku maju duluan ke laut tuh. Jangan kalahin. Aku main-main sendiri, terus tiba-tiba dia nyusul di sebelah aku tiba-tiba. Terus Aman. Ya mungkin sangat sentimental ya untuk Ata ceritanya. Soalnya aku sempat bantu dia nulis lirik Ocean Waves ini. Ya mungkin keadaannya seperti ini juga. Dia jangan diketawain sama nangis. Parah. Ya sedih mungkin. Ada nilai sentimental yang dalam. Apa ada kembali ke konteks tadi yang kenapa itu fade out. Soalnya sampai sekarang treatment itu jadi obat juga untuk di hubungan mereka. Setiap mereka ada problem, setiap ada ya something lah di hubungan mereka tuh, mereka selalu ke pantai untuk relief perasaan itu. Kayak oh ini tuh obatnya. Setiap denger suara ombak, lantunan ombak tuh yang kadang nggak jelas kan datangnya, itu selalu jadi stress relief juga untuk Tapi mereka. sambil teriak-teriak gitu gak sih? Saya akan lawan. Saya akan lawan. Enggak. Lawan ini maksudnya lawan. Lawan perasaannya. Iya itu maksudnya gitu. Bisa di Ocean Wave itu ya itu juga single pertama kami. Pertama kali kita nyari-nyari Night Shift itu warnanya apa ya kalau digabungin masing-masing karakternya. Akhirnya taunya temu warna itu.
terus dapat masukan dari teman-teman musisi lain, pendengar-pendengar tuh kayak oh katanya ini deket sama dream pop, deket sama pop alternatif. Jadi kita ya mengaminkan aja lah. Oh ternyata kayak gitu. Oh, apa namanya? Berarti kan baru 2 ya? Iya, baru 2. Rencana misalnya 2 ini terus mau dibikin album atau masih belum atau udah gimana? Rencananya sih Ocean Waves ini single aja, emang single. Ya. Parallel Orbit juga single. Paralel juga single kemungkinan, terus ya paling lanjutannya kita album belum sih, masih mencoba EP dulu kayaknya. Album kayaknya masih aduh agak berat sih kayak gitu. Ibadah dulu. EP dulu. Tapi udah banyak materi atau gimana? Sekarang sih lagi nabung sih. Hitungnya baru materinya baru 3 sih sekarang hitungannya. Gitu. Sempat teman-teman sempat manggung di mana gitu untuk nyoba gitu nggak? Kalau untuk nyoba kemarin ada beberapa lagu kita coba itu di Son of Generation sama satu lagi apa itu kemarin yang satunya juga kolektifan juga kemarin kita main di situ. Tetap emosional nggak pas bawa Ocean? Nah itu gimana Ata? Tetap emosional, tapi kontrol gitu. Nggak boleh terlalu meledak-ledak di panggung. Kontrol. Gitu. Atau itu buat lagu terakhir? Enggak juga ya? Iya. Oh iya benar. Buat lagu terakhir. Oh, oke. Aku tuh kalau dengar yang barusan tuh kayak ingat, nggak tahu karena mungkin ada cowok cewek terus kayak reality club apa ya gitu. Bener enggak juga ya? Bisa jadi, bisa masuk sih. Kalau menurut Mas Diki gimana Mas? Tadi nah itu dia sebagai panelis di respon Mas. Ini Mas. langsung memberi, ini baru lagu pertama ini tapi ya belum lagu kedua. Ini merespon lagu tadi atau gimana? Ya semuanya sih. Semuanya ya. Karena tadi ada 3 gitar, memang aku dengerinnya memang dominan di gitar ya. Maksudnya yang tak denger mungkin karena pakai speaker merek Simbada itu, jadi kayak yang ternotis tuh dari aku kayak riff gitarnya gitu emang dominan gitu. Apalagi mereka mayornya gitar, jadi mungkin kayak penciptaan kayaknya secara aransemen kayaknya kalian yang bikin ya atau gimana? Iya. Ya berarti emang bener emang gitar. Cuma gitar bass ya apa? Ya. Gitar bass gitu. Gitar bass ya kayaknya. Ya, emang gitar bass gitu. Cuma mungkin beda sama dia ya, mungkin karena referensiku mungkin agak lama. Kalau aku tadi dengerinnya malah kayak Minoru gitu loh. Minoru band Indonesia Mas. Iya, band Indonesia. Jadi memang cewek gitu kan. Terus sebenarnya kalau misal dibilang tadi pengen mendekat ke industri, kayaknya memang ini tahun yang tepat sih mungkin ya, karena memang sekarang tuh lagi musimnya sugis kan. Dream pop itu kan agak dekat ke sugis kan sebenarnya. Sugas. Sebenarnya kalau misalnya kalian nanti bisa meramu kemasannya untuk pas gitu, mungkin bisa riding the wave ke sugis itu. Cuma nanti ya balik lagi kalian bagaimana memaknai industri itu sendiri, karena kan kita tahu Jogja itu kan umur sebuah band itu kan nggak panjang ya, apalagi kalian basicnya bukan di Jogja semua kan, bukan di Jogja semua, dari dialek kan udah kelihatan kayaknya dari Sunda bukan? Kalimantan sih kayaknya. Kalimantan, tadi ada yang Kalimantan tapi belum dapat ini. Katanya nggak dapat tiket pulang. Kamu mana? Aku Makassar. Makassar. Yang Ata? Oh. Kan Jawa Timur. Ngendi? Oh, Pasuruan. Ya, kalau aku tadi apa? Ya, Jogja itu punya semacam kutukan ya. Kamu bilang mau ngikut ke industri tapi kamu ada di Jogja, jadi kayak
usia bandmu tuh kayaknya nggak akan lama gitu di sini. Karena setelah ini kalian pasti akan mikir gimana hidup akan berjalan selanjutnya. Kamu harus balik ke Makassar, kamu ke Kalimantan, kamu ke Pasuruan. Itu nanti pasti akan jadi pikiran di sing ditarik dealer gitu-gitu. Cuma kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan momen, kalian semester berapa sekarang? Bentar lagi, ya, memanfaatkan momen yang ada ini. Mumpung ini lagi momennya Sugis naik, kalian bisa nebeng ke band-band yang mungkin setipe, itu bisa jadi momen yang tepat sih. Cuma ya pinter-pinternya kalian untuk cari momen aja, itu sih kalau aku. Kalau soal industri tadi sempat nyenggol industri, soal lagu, aku udah dengerin 2 lagu si Orbit apa tadi? Parallel Orbit sama Ocean Wave. Sekilas aku sebenarnya lebih suka yang Parallel Orbit karena kalau yang ini tadi sebenarnya ini subjektif ya, karena memang musik itu kan beda-beda. Kalau aku sendiri lebih suka yang Parallel Orbit karena yang menurutku yang ini tuh terlalu stagnan musiknya stagnan. Cuma kan aku tidak mendalami liriknya dan perasaan yang ada di dalam lagu itu. Cuma kalau misalnya orang-orang yang mungkin lebih dengerin liriknya merasakan, nah mungkin lebih ini. Cuma yang tak notice memang ini gitarnya memang kuat gitu sih. Komentarku seperti itu Mas Nudia. Aku meneruskan apa yang ini Mas Diki ini sih. Gimana? Mau tanya ke mereka sih. Kan kayak band isi tuh nggak tahu ya, karena yang aku tahu yang zaman-zaman dulu tuh kayak banyak yang lumayan malah justru enggak yang pop, malah justru yang benar-benar apa ya, unik lah apa gitu. Dia bisa bikin apa. Nah, kenapa memutuskan mau pop aja gitu? Karena kayak yang kita omongin di awal, kita mau ngejar industri, target industri gitu. Sama ya ketemunya lebih cocok di genre tersebut. Tapi secara ini apa namanya, apakah teman-teman punya tujuan tertentu atau teman-teman juga udah punya kayak manajemen, kayak aku yang bakal ngurus ini, aku bakal yang ngurus ini gitu-gitu? Gimana? Itu udah ada sih. Mungkin Arya bisa jelasin. Kalau soal manajemen, ya kita lumayan kita planning lah untuk kedepannya tuh gimana, misalnya mau ke panggung kemana gitu, udah lumayan kita planning, mau bikin EP habis ini kita planning gitu. Untuk kalau yang bagi-bagi tugas itu kata Masnya ya, untuk sekarang sih masih kita aja dulu. Paling beberapa kolaborasi kayak kemarin Parallel Orbit tuh kita artworknya kolaborasi sama anak seni murni gitu. Paling untuk sementara ya masih kita dulu lah selagi ini masih bisa gitu. Secara anak isi yang kebetulan jurusan musik, ngeband kalian tuh ngeganggu nggak sama kuliah? Atau malah justru sangat membantu pas bermusik itu sendiri? Sebenarnya karena apa ya, dibilang ngeganggu itu enggak, karena kalau kita cuma fokus kuliah tuh ya udah gitu-gitu aja, kuliah ngerjain tugas, apalagi kita seni musik kan yang megang. Apakah malah nggak bosen karena itu masalahnya, kalau seni musik itu kita tuh cuma megang instrumen tuh sampai semester 3. Selanjutnya tuh kita nulis gitu. Nah, itu bosen kan. Makanya ya udahlah kita megang elektrik lah sekali-sekali gitu. Itu sih, Mas. Terus ini, apakah karena kan night shift, apakah mau azan dulu ya? Mau break dulu? Oke. Iya, habis mendengarkan tadi, kalau sebelum gading enggak ya. Tadi habis dengerin night shift, terus barusan ngedengerin azan biar sholat dulu ya. Kembali lagi di The Barbar, di tepian house, salah satu coffee shop yang lagi viral padahal baru seminggu, langsung ramai banget, gila. Boleh tadi dilanjutin kayak tadi sampai tujuan ngebandnya kalau nggak salah ya, kayak mau Ya paling lanjutin Ata tadi yang permasalahan industri. Ya sebenarnya ya band-band semua pasti pengen settle kan. Mungkin karena kita base-nya juga sangat-sangat
memikirkan karir kita ke depannya gimana mempertanggungjawabkan, udah belajar musik dan segala macamnya. Jadi yang permasalahan kenapa pada akhirnya memilih pop padahal di kampus sendiri itu banyak band-band yang lebih eksploratif. Mungkin kita tetap punya idealis tapi tidak di project ini. Di project ini kayak gimana kita nyatuin masing-masing karakter itu tapi pendekatannya yang lebih lebih gampang diterima mungkin tanpa ya mengurangi keyakinan-keyakinan kita. Ya mungkin kayak gitu yang kalau permasalahan industri. Jadi enggak yang pokoknya harus gini, harus yang mainstream banget, enggak juga sebenarnya. Mungkin itu lebih ke harapan sih Mas kalau permasalahan itu. Aku baru keinget sempat lihat streamingnya Night Shift juga lumayan kan. Nah itu bagaimana teman-teman misalnya kayak mau rilis lagu baru tapi ekspektasinya ternyata nggak nyampe nih. Misalnya kayak yang tadinya streamingnya sekian ratus ribu terus pas single terakhir malah turun, itu gimana manajemen ekspektasinya? Ini mungkin lebih ke teknik observasinya sih Mas. Maksudnya kita kebetulan sangat-sangat mau observasi mulai dari single pertama, kedua, dan nge-planning untuk nanti EP. Kalau permasalahan angka ini sebenarnya ya pastinya fluktuatif lah. Kadang mungkin naik, kadang turun. Cuma kita mempelajari formula-formula yang pendengar kita suka seperti apa, dan mungkin pendekatannya juga di promosi dan segala macamnya. Itu kita tiap hari sekarang nontonin band-band gede, band ya pokoknya yang gimana mereka mempromosikannya, baik itu eksternal maupun internalnya seperti apa, brandingan dan segala macamnya. Kita mulai concern ke sana sih. Karena bener yang Masnya bilang, band-band 5 tahunan ini kan harus dipertanggungjawabkan juga continuity-nya. Ini apa namanya? Aku tiba-tiba lupa. Tadi kan ya manajemen ekspektasi itu. Terus aku tiba-tiba ngeblank ya. Lupa. Padahal enggak padahal barusan ada, tiba-tiba lupa. Manajemen ekspektasi terus kayak yang lain dulu deh kayak. Kan teman-teman dari isi yang lumayan, maksudnya belajar musik yang maksudnya lumayan dalam ya. Gimana caranya biar teman-teman menahan diri untuk ini cukup nih, segini aja gitu. Gimana? Mau menjelaskan? Mungkin Aryan nih. Kalau itu sih, aduh, susah ya. Karena saya kenal orang ini udah lama nih. Orang ini nih dulu pernah ngeband juga sama saya, tapi ya belum rilis lagu gitu. Emang modelannya orangnya idealis banget. Tapi ya karena kalau idealis banget tuh, misalnya hari ini bisa selesai, tapi malah jadi 1 bulan selesai itu kan kayak boros waktu gitu. Makanya oke lah, saya berani diri aja buat ngelawan dia. Udah gini aja cukup gitu. Karena ya dari referensi kita juga musiknya bukan yang gitu-gitu banget gitu. Jadi ya udah, saya bilang ke dia, coba walaupun otak kamu tuh bisa mikir yang kayak gini, coba kuping kamu tuh jadiin kuping pendengar gitu. Aku selalu ngomong gitu. Paling gitu sih. Makanya ya kita ngeredus aja gitu. Aku baru keinget barusan mau nanya apa. Tiba-tiba kan tadi ada strategi promosi kan. Terus kebetulan lagu single awal tuh apa namanya? Ocean Wave lumayan banyak gitu, langsung dari single awal tuh langsung banyak pendengarnya. Nah itu teman-teman gimana cara cara pemasarannya? Kalau pemasaran ya sudah memang dia. Jadi awal-awal ya mungkin sama kayak band-band merintis lainnya Mas. Kita pasti ngeraba, kasih space waktu. Kan ada kan patokan kalau band sekarang platform yang paling transparan itu kan Spotify. Jadi kita dari Spotify mungkin mantaunya itu dari Spotify artis. Ini gimana ya 1 minggu pertama, dan ya mempelajari beberapa treatment yang sebenarnya sudah ada di Spotify, udah dikasih tahu caranya. Cuma kita perdalam lagi, menyesuaikan.
Karena melihat band-band besar yang bisa sustain sampai 10 tahun dalam skala waktu yang cepat, itu ternyata mereka mempunyai matriks-matriksnya sendiri untuk mempersiapkan. Nah, aku ngambil skala kecilnya kayak matriks, kan mereka punya matriks yang gede nih. Nah, aku bikin mungkin skala kecilnya untuk ngeraba-raba itu tadi. Sesuai nggak ya sama NHF? Dan ya puji Tuhan awal-awal itu jadi sumber dorongan yang kuat banget untuk kita kayak ternyata ada ribuan orang juga yang mau dengerin kita kok untuk kita mempelajari lagi treatment lainnya. Nah itu kan sesudah rilis baru dipelajari atau sebelum rilis udah kayak banyak belajar gitu biar nanti rilis tuh lebih lebih mudah gitu. Ke waktu single pertama itu udah sempet belajar karena kebetulan aku juga punya band kan sebelum Native. Aku sempet nguping-nguping juga lah gimana sistem-sistemnya dan ngobrol-ngobrol sama senior-senior yang udah lebih paham lah pastinya. Nah terus cuma yang di single kedua ini sisi apanya ya, penyempurnaannya mungkin ya pasti tetap ada kekurangannya. Cuma kita kayak berusaha tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sama, penggunaan budgeting dan segala macamnya kita pikirkan gimana ya posisi kita semua mahasiswa ya, penghasilannya tidak jelas, tidak ada apa kan. Atau biasanya kalau anak isi terus kayak mau pembayaran kuliah reguleran atau wedding gitu ya nggak sih? Ada keyboardis kita mungkin yang kayak gitu. Jadi masih ada yang reguleran keyboardis, namanya tuh Glenn, belum bisa hadir pada hari ini. Sama Gugum drummer kita juga, dia yang sisi regulernya. Nah kita yang lebih aktif ke pengkaryaannya, mungkin kayak gitu. Paling kayak gitu. Balik tadi ada loncat-loncat nggak apa-apa karena penasaran. Kan tadi kayak lumayan lah. Berapa untuk 2 single tuh berapa biasanya rata-rata berapa lama waktu sampai ini udah selesai gitu dari awal penciptaan tuh biasanya? Itu kalau saya melihat mereka berantem dulu kapan selesainya. Kalau udah selesai oke. Tapi dari single pertama sama kedua tuh kayaknya 1 bulanan gitu jadinya semuanya, sampai tanggal perilisannya kita udah jelasin tentang media partnernya. Pokoknya dalam sebulan itu udah semuanya udah dibahas dan tinggal ngelakuin setelah rilisnya gitu after rilisnya. Sebenarnya emang nggak yang terlalu lama guys, sebulan atau karena jotos-jotosan itu yang sebenarnya benar. bisa seminggu tapi karena jotos-jotosannya aja. Enggak, ini harus diklarifikasi Mas. Ini harus diklarifikasi. Mungkin bahasa lebih tepatnya kayak gini. Kadang aku tuh nggak bisa ngeridos sisi-sisi yang tadi dibahas. Nah, Arya dan teman-teman lain juga itu punya sisi ignorance pendengar, rasa tidak bersalah dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan untuk treatment band pop seperti ini. Jadi bukan permasalahan seberapa kompleks musiknya, tapi gimana caranya musik-musik yang menurut kita amini itu kompleks, tapi disimplifikasi. Nah pada akhirnya treatment simplifikasi itu yang jadi titik ketemu kita semua dalam mengaminkan pengkaryaannya. Kan kayak gitu. Kayaknya lagu selanjutnya aja kali ya, biar rada nge-fresh. Adalah Parallel Orbit ya. Ya, itu adalah Parallel Orbit. Ini sih namanya. Aku merasa lebih banyak. Kalau yang lagu awal tuh kayak gitu-gitu terus, kalau yang barusan tuh kayak tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini. Nah itu. Nah, gimana Mas Jiki? Tadi katanya kan lebih suka Parallel Orbit tuh karena apa Mas? Bener dengan apa yang Anda bilang tadi. Kamu kan bilang gitu-gitu aja, lebih stagnan gitu kan lagu pertama. Mungkin kalau patternnya tuh sama gitu.
Nah ini tuh kayak kita tuh kayak dikasih kayak misalnya kita riding gitu ya. Lagu pertama tuh kayak kita di jalan yang lurus gitu loh. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Nah lagu kedua tuh kita kayak aku ngerasanya tuh kayak kita tuh di jalan yang itu mungkin berkelok naik turun gitu. Cuma di situ tuh pemandangannya bagus gitu loh. Itu yang tak rasain. Kita tuh tiba-tiba diberi kejutan dengan progresi chord yang tiba-tiba kayak gini. Nah itu menurutku lebih menarik. Cuma ini kan POV musisi ya. Maka karena kita sama-sama musisi jadi mungkin cara menikmatinya pun juga beda. Cuma yang lebih valid mungkin kalau misalnya yang dengerin adalah orang awam gitu ya. Nah itu sih kalau soal lagu. Jadi memang ada kejutan-kejutan kecil gitu. Dan ini kan memang lagunya tadi kalau misalnya bandnya ini tipenya ada lagu-lagu buat nemenin tidur, ini kayaknya jangan pop alternatif. Pop angop. Karena kan menemani tidur kan, angop gitu kan. Pop nguap. Itu. Gitu Mas Nudia untuk respon terhadap lagu tersebut. Kan tadi Mas Diki dari Betul. POV Musisi. Teman-teman ada yang nggak musisi nggak sih di sini? Asik. Mau menanggapi nggak teman-teman? Itu Mas yang bawa rokok itu Mas. Iya. Nah, langsung diguang ya lo. Langsung diguang ya lo. Para Orbit barusan kayak mana impresinya? Wah, gimana ya? Ini nggak kenal kan? Kenal nggak? Enggak, belum belum Berarti, kenalan Mas. berarti Halo. awam ya, berarti ya valid ya ini ya. Awam. Ah. Lebih kalau aku pribadi lebih suka lagu yang kedua sih. Bener kan? Karena apa ya? Mungkin lebih ini kali, lebih familiar karena kan kebanyakan lagu modelnya kayak gitu ya. Maksudnya yang nggak ribet. Terus kalau aku sih bilangnya nggak kebanyakan bumbu ya. Nggak kebanyakan bumbu. Terus kayaknya kalau misalnya dengerin pertama kali tuh kayak bisa langsung nempel gitu loh. Oh nih kayaknya bandnya ini, terus kayak dari sini gitu. Jadinya pengen dengerin lagu yang lain gitu. Lebih kayak gitu sih sensasinya. Namanya siapa Mas? Eagle Eagle dari kampus. Waduh. oh, kuliah atau Muka saya kerja? prasejarah Mas. Hah? Muka saya udah prasejarah. Mau tak tanyain NIM-nya berapa gitu? Waduh. Nggak sih sekarang kerja aja. Oh, iya. Kerja aja. Berarti ini baru pertama kali denger juga ya? Baru pertama kali denger juga gitu. Enak Mas. Gimana? Menurutmu oke apa enggak? Oke. Yes. Oke. Langsung dikepo bandnya nanti ya. Sip. Habis ini langsung Spotify ya. Jangan Mas, Spotify Zionis Mas. SoundCloud berarti Mas. Night shift nanti Mas. Ada yang yang bukan temennya yang mana lagi? Itu temennya bukan yang bawa rokok itu temennya? Oh iya berarti. ya nggak usah. Oh itu tanya sama mbak-mbak yang pakai jilbab yang di depan laptop itu. Tapi nggak Hah? denger tadi. Nggak denger ya? Iya. Denger. Aku pernah sebentar Mas, Iya. biar dijelasin dulu maksudnya. Maaf ya. Kan para Orbit ceritanya tentang apa gitu. Oh, iya. Soalnya kan kayaknya apakah karena angkasa gitu. Ini tanyain dulu sentimental apa enggak? Takutnya keburu. Enggak kan? Oh iya. Oh iya. Kalau dibilang sentimental mungkin sentimental ya, tapi nggak sedalam dia mungkin sentimentalnya. Jadi Parallel Orbit nih sebenarnya judul awalnya tuh bukan Parallel Orbit, kita masih nerka-nerka lah kayak dari lirik awalnya Tell Me How atau segala macam gitu. Nah tapi kalau dari sisi ceritanya itu sebenarnya tuh ceritanya tuh tentang sebuah hubungan yang nggak cocok itu dalam hal misalnya aku suka kopi misalnya aja nih, aku suka kopi, dia sukanya matcha misalnya kayak gitu. Aku sukanya Marvel misalnya, dia sukanya DC, yang berbalikan gitu. Dan itu emang terjadi gitu. Kamu suka Anis? Dia suka Prabowo. Kamu suka singkong? Suka keju. Ya gitu. Dan ya dan kalau dari penulisan juga sih sebenarnya hitungannya cepet ya ini. Kalau dari penulisan segi lirik itu saya nulisnya cuma ya sekitar kayaknya 1 jaman waktu break kuliah gitu. Tiba-tiba kepikiran aja, aduh kayaknya asik sih bikin lagu tentang kayak apa ya gitu.
pokoknya ya udah tentang isi hati gitu, waktu itu lagi sedih ya udah nulis gitu, akhirnya jadi gitu. Ini yang nulis lagu full kamu. Saya Kalau yang tadi kamu. Oh, perbedaan mereka berdua kalau nulis lagu apa yang kamu rasakan? Kalau sebenarnya ini ya. Ada perbedaan yang mencolok dari tulisan? Ada. Kalau menurutku dari Atta tuh dia ya lebih dalam. Pemaknanya tuh butuh untuk pendengar tuh butuh menggali lebih dalam untuk nemuin hin-hinnya. Jadi trace yang ditinggalin sama dua penulis ini beda. Jejak yang mereka ninggalin tuh beda. Kalau Arya tuh dia lebih tersurat ya. Ya bisa kita lihat langsung, bisa dirasakan langsung. Kalau Atta itu dia lebih banyak memakai perumpamaan. Ya mungkin itu perbedaannya. Cuma ya sama-sama bagus, puji Tuhan. Apa karena biasanya tuh musisi kayak apa namanya, banyak perumpamaan tuh karena malu gitu biasanya, terus apakah gitu atau sedapatnya aja? Sedapatnya aja sih, kayak lebih bisa lebih bisa mendalami perasaan di apa? Kalau pakai perumpamaan itu menurut saya di sudut pandang saya lebih bisa memaknai, lebih indah aja liriknya gitu. Tadi aku lupa sih, tadi parallel orbit tiba-tiba kan kayaknya tuh ada hubungannya sama angkasa, maksudnya paralel yang kayak mana tuh? Kenapa paralel? kalau itu tuh sebenarnya kita rombak bareng-bareng judul tuh ya karena dari waktu lirik ref itu Moon dan Sun, kan ada Moon dan Sun di situ. Jadi emang dua-duanya itu kan ngorbit dua hal yang berbeda gitu. Kayak matahari itu diorbit sama bumi gitu, diputerin terus, dan bulan itu ngorbitnya ke bumi. Jadi emang sebenarnya nggak akan ketemu mereka itu. Jadi gitu intinya dari liriknya, dari judulnya itu. Ketemu kalau gerhana sebenarnya. Sekali-sekali ketemu lah ya, sekali-sekali ketemu. Tapi emang pengalaman pribadi pas waktu itu atau nge-recall mas apa ceritanya tuh, nge-recall zaman-zaman dulu atau pas waktu itu aku lagi sedih banget terus kamu tulis gitu? Itu waktu itu hitungannya nggak nge-recall sih, emang lagi terjadi aja gitu. Orang yang ditulis juga tahu. Tahu udah. Wah sih. Tapi masih pacaran. Aduh. Oh, Oke, HTS sudah. ngomong-ngomong teman-teman kan dari anak seni musik, apakah penggarapannya juga sendiri atau tetap ke studio, produksinya itu ke studio punya orang atau di kamar aja gitu kan? Sekarang banyak yang ngerjain sendiri di kamar kan. Kalau dari rekamannya sendiri kita full di kamar sih, full di kamar. Paling mungkin vokal aja gitu. Kita punya teman yang punya emang studio rekaman gitu. Ya udah kita ambil untuk ya dapat ruangannya lah yang lebih proper gitu. Cuma untuk vokal aja. Kalau untuk instrumen segala macam teks sendiri di kos. Kayak yang apa namanya? Drumnya tuh juga ngegambar aja gitu. Drumnya ya. gambar. Oh itu ada mas orangnya mas. Itu mas Damar, halo mas Damar. Nah itu yang mixing kita lagu kedua. Kemarin kalau yang lagu kolaborasi pertama juga. beda. Lagu pertama tuh dari temannya dia itu. Kalau teman-teman referensinya apa sih? Kayaknya aku tuh kebayang juga tuh. Apa Lenny gitu-gitu kan sekarang banyak yang. Kalau kemarin aku gara-gara sempet main ke Puncak Sosok terus kayak pas lagu Lenny langsung kayak orang-orang rame banget gitu. Kalau saya sendiri di lagu kedua ini referensi saya ya Sunset Roller Coaster gitu. Itu band Cina itu. Dia Taiwan bener. Itu saya ngambilnya dari Sunset Roller Coaster. Gak tahu kalau teman-teman yang lain itu ngambilnya dari mana. Oh, ada. Kalau full band gitu apa? Berarti kan kalau tadi kan referensi untuk lagu. Kalau secara band gitu kalian masukin referensi apa? Kalau secara mungkin pas ini ya Mas ya, secara pas mau mastering gitu referensinya apa gitu? Oh ada beberapa sih kalau soundnya terdengar seperti apa ya?
Kalau aku karena dua lagu ini aku banyak nge-arrange beberapa sampelnya dan segala macam tuh, aku ngambilnya tuh dari Four of Spades. Dia tuh band Filipina. Terus ada kalau ya Indo apa ya? Ada nggak ya kalau Indo? Hah? Ya Eleanor Whisper itu juga menarik. Yang sendiri-sendiri Mas, coba yang didengerin apa? Ha. Kalau sendiri-sendiri ya aku tadi itu Four of Spades Filipina. Mostly sih aku Filipin dengernya. Ya aku Filipin kalau genre-genre seperti ini dengernya itu. Tapi kalau Viva Max tahu Mas? Enggak tahu kok, enggak tahu. Aku enggak tahu. Itu kan FIFA World Cup maksimal tapi. Enggak Ata. Oh, kalau aku suka dengerin yang mendekati genre kita tuh yang agak gloomy, kayak Man I Trust, terus mungkin apa? Mau ke Indo. Iya, beliin tiket. Terus mungkin Billie Eilish gitu-gitu. Man I Trust sama Billie Eilish. Lovey. Billie Eilish juga. Kalau aku paling suka sekarang Sunset sih, memang masih Sunset Roller Coaster itu. Terus Bruno Major sama ya paling kalau untuk dari lirik aku sukanya KOC gitu, Kings of Convenience itu. Iya. Itu mau ke Indo itu. Paling kalau mau gitarnya John Mayer udah itu. Itu sih Mas kalau aku. Tapi kamu sempat ngeband juga sebelum ini. Sempet sama dia, tapi Ah. belum ada lagu gitu. Kalau yang Ata kan baru sekarang tuh. Kalau dulu gimana? Pas apakah maksudnya kayak aku mau nyanyi nih gitu. Dulu awal mula mau bernyanyi. Awal mulanya nggak ingat tapi tiba-tiba jadi nyanyi gitu. Soalnya dari kelas 2 SD. Oh iya. Iya. Apakah ikut kontes gitu? Jadi saya diceritain orang tua itu waktu di tempat makan ada orang ngamen, saya ikut nyanyi, terus nadanya pas, terus langsung lah les nyanyi ya besok gitu. Atau langsung kayak suara 2 gitu pas. Oh, Asik. suara 10. Langsung suara 10. Iya. Oke. Bener-bener. Terus malah keterusan sampai. Sampai sekarang. Oh. Karena memang orang tua penyanyi atau. Iya bener, orang tua tuh seband dulu. Oh. Iya. Bukan. Tapi Jamrut tahu. Tahu. Oh, tahu. Oh iya, ding, bener. Iya. Sorry. Teman-teman ada yang mau nanya ke Night Shift nggak? Ada yang lain? Oh nanti ya, gantian ya Mas. Halo selamat malam, saya Agung. Selamat malam Mas Nudia, Night Shift, Mas Diki Olski. Selamat malam. Kenapa dimutain Nut? Mau nanya kayaknya dari band Night Shift ini sangat terstruktur ya dari pembicaraan tadi kayak melihat matriksnya kayak gimana, menganalisa musik-musik industri khususnya di Spotify ya. Itu kayak gimana? Apakah teman-teman ini ada pembagian tugas ya? Ada. Iya nanti dijawab aja nanti pembagiannya tugasnya apa aja kayak gitu di luar pengkaryaan ya. Karena memang kalau saya melihatnya pengkaryaan itu kayak memang udah kayak bukan tugas lagi sih, memang karya itu memang masing-masing harus bisa gitu kan. Terus yang keduanya adalah nanti aja. Untuk git ini kita 2 ya. Apakah memikirkan untuk frekuensi itu sangat dipikirkan? Karena ini kita 2 kan menurutku adalah hal yang sangat susah. Apakah mungkin kamu harus pakai single coil, kamu harus pakai humbucker, apa pembagian kayak gitu di NES itu ada?
kamu harus yang gemuk nih. Nanti kamu berarti kalau hamburger kamu harus yang blok aja. Nanti kalau yang petikan harus yang single coil kayak gitu. Apakah terpikirkan sampai segitunya? Karena saya mendengarkan lagu yang kedua ini sangat enak. Pembagiannya dapat, dan benar yang dibilang kayak Mas Dikita kayak ini perjalanan yang melihat banyak pemandangan. Naik turun dari chordnya tadi. Mungkin itu dulu aja sih. Terima kasih Mas Nudia. Terima kasih Mas. Monggo dijawab. Izin jawab ya Mas. Kalau permasalahan yang pertama itu yang masalah matrix ya. Pembagian ya, pembagian. Kalau kita sendiri sih, iya bisa dibilang membagi tugas sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kayak kalau ada teman-teman yang concernnya lebih ke pengkaryaan atau segi-segi lainnya, ya mereka ngambil itu dan nggak maksain untuk ngambil yang mereka nggak bisa. Kalau pembagiannya mungkin Arya, lu lebih ke dia awalnya CP manager ya awalnya, sebelum kita sekarang dibantu sama teman yang nge-manage namanya Bayola. Halo Bayola. Ya dia sekarang ngebantu kita nge-manage as a manager night shift. Terus kalau aku sendiri ya mungkin sisi pemasarannya juga, sisi pemasaran ya Ata di media sosial, yang lain-lainnya ya kita bagi tugasnya. Nggak perlu semuanya sih, aku rasa yang penting efektif, nggak kayak harus star lah, yang penting jalannya enak aja. Mungkin kayak gitu pembagiannya. Kalau yang kedua tadi soal single pembagian gitar ya, single kedua. Kalau permasalahan pick up, ya kebetulan kita berdua tuh punya taste yang beda. Kalau aku lebih lebih suka humbucker. Kalau Arya sendiri dia itu HSS. Jadi karakternya mungkin ya secara frekuensi mungkin nggak sedetail itu Mas. Soalnya kita juga ya masih mencari-cari. Di single pertama dan kedua beda. Jadi ada perbedaan alat dan perbedaan concern. Kayak single pertama mungkin nggak se-concern single kedua karena ya masih meraba-raba dan mencari-cari itu tadi. Terus ya mungkin ya di single kedua itu kita lumayan memperhatikan dari kedewasaan pengambilan parting. Kayak sekarang di pikiran kita bukan siapa yang paling keren, udah, tapi secukupnya aja. Jadi kayak mungkin kayak gitu. Ada tambahan mungkin dari kalian? Kalau jujur waktu pengkaryaan itu Mas, kami nggak selalu itu sih, nggak terlalu mikirin. Kalau gitar mungkin iya, tapi kalau pembagian part itu dia juga udah ngerti lah dari single pertama itu partnya tuh kayak gimana, saya juga gimana. Itu juga nggak terlalu kesusahan sih Mas kalau untuk dari parting gitarnya tuh. Tapi kalau frekuensi kita kayaknya nggak terlalu itu ya. Mungkin itu nanti mungkin itu nanti kita obrolin sama sound designernya, sama mixing engineer-nya gitu mungkin. Itu sih Mas paling. Soalnya melayang-layang gitu, jadi kayak mesti nge-cut beberapa yang kayak reverb segala macam. Ya sih bener ya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi tadi? Bertanya Mas? Cek. Halo teman-teman. Ya, akhirnya saya diberi kesempatan untuk ini kalian. Selamat buat Nasib habis rilis Parallel Beat. Thank you Mas. Aku mau tanya sih, nggak tahu tadi udah dibahas atau belum. Aku jujur suka banget sama Next Shift. Dari kemarin kita sebelum Next Shift ada, aku sama Rio sering ngobrol-ngobrol dan terjadilah si Ocean Wave, bener. Sebenarnya aku mau tanya ini sih buat kalian. Ini buat teman-teman juga yang lain ya. Di sini juga ada teman-teman band yang lain yang support Next Shift juga. Pergerakannya cepet banget dengan jangka waktu yang cepet lah aku lihatnya untuk segini ya. Aku mau tanya soal, kan kalian dari kampus ya. Ini udah dibahas belum ya? Belum. Oh, soal dari kampus yang notabene
kalian dari isi ya yang kayaknya aku lihat kalau dari situ langsung wah ini gini-gini apa level mainnya iya kan ya nggak sih? Enggak ya? Enggak juga ya? Ya udah. Aku mau tanya tentang sustainability kalian apa? Siklus 5 tahunan band kampus. Apa yang kalian bakal lakuin agar itu nggak terjadi di kalian? Itu sih. Karena aku ngelihat banyak banget dari aku di sini 2021 band udah aku suka terus tiba-tiba bubar karena harus pulang ke kotanya masing-masing gitu kan. Dengan notabene Jogja kota mahasiswa ya kan. Kayak gitu. Makasih. Ya, terima kasih untuk Mas Pria ya pertanyaannya. Ya jawabnya ya. Yang tegang apa enggak? Yang nyantai. Oh ya, ya. Mungkin kalau masalah siklus 5 tahun itu cara kita menanggulanginya seperti apa? Ya mungkin dengan memikirkan strukturnya, dengan berusaha semata mungkin pastinya kan. Terus membangun pondasi. Juga kita base-nya bukan dari Jogja, bisa dibilang kita pendatang di sini. Kita tetap permisi dan berusaha untuk mengenal scene Jogja seperti apa, berusaha lebih dekat lagi. Mungkin pendekatannya seperti itu. Terus untuk permasalahan 5 tahun ditarik dealer ya. Itu sebenarnya kemarin kalau dari kita itu udah sepakat dari awal night shift mau jalan, kita masing-masing confirm ke orang tua, ke dealernya langsung masing-masing bilang ini kalau misalnya aku mau terusin karir dengan base ya Pulau Jawa seperti apa, apakah direstui dan segala macamnya. Terus mereka bilang cuma butuh pembuktian, berusaha lebih keras berkali-kali lipat dari band-band lain karena setiap tahun, setiap hari banyak band baru yang lahir kan. Jadi kita ya menjawab permasalahan cepat tidaknya, ya aku yakin banyak band yang pastinya lebih cepat dengan pencapaian lebih gede dan segala macamnya. Cuma kita bisa dibilang berusaha semaksimal mungkin dan akan terus improve ke depannya untuk masalah itu. Sekian. Udah mas, gitu. Aku sempat ngebaca press release-nya teman-teman Naisif tuh kalau semisal ngerjain lagu tuh pas malam gitu. Ini pertanyaan penting sih sebenarnya. Apakah kalau misal wah udah subuh nih, gak boleh lagi harus tidur itu gimana tuh? Penting loh. Apakah nggak ada musiknya kalau pagi nggak bisa atau siang nggak bisa atau sore nggak bisa gitu? Balik lagi kayak yang diomongin tadi, kita pagi siang sore itu ada kesibukan masing-masing. Kalau misal hari libur Kita gas. tidur. Oh, kemarin kita ngerjain siang-siang. Beberapa kali akhirnya. Terus untuk kalau udah ngerjain malam terus pas azan subuh, oh udah nih harus tidur. Enggak juga. Iya. Benar. Seencernya otak aja sih. Soalnya kalau aku tuh pernah dengar kalau misal ngerjain musik pas misalnya tengah malam tuh malah cenderung bikin apa ya? Mau enggak tahu kayak vibe-nya tuh musiknya bakal jadi lebih apa ya? Lebih turun gitu loh. Atau emang itu sengaja aja? Maksudnya secara psikologis atau gimana? kayaknya, Oh, secara psikologis. Sebenarnya bisa masuk akal sih, mungkin dalam kita keadaan capek dan segala macam itu ya mungkin ya. Keadaan fisik. Cuma kebetulan ini kan masalah efektivitas Mas. Pada awalnya nama night shift kita aminkan itu karena memang kita diharuskan untuk bekerja jam-jam 10 sampai jam 12 ke atas. Nah, terus kita ngerasa, oh iya, bukan menjadi patokan ya, kayak oh cuma boleh kerja malam, enggak. Ini cuma titik awal kenapa night shift. Ya, semoga ya kedepannya bisa kerja pagi. Kita berharapnya kayak gitu. Iya. Cuma kalau yang masalah psikologi gitu sebenarnya kita belum ada kepikiran ke sana. Bisa jadi mungkin. Kecenderungannya katanya tuh bikin musiknya jadi lebih slow gitu. Iya.
kita kan tadi beberapa kali emang dibahas soal industri ya. Aku sih ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana kalian melihat industri yang akan kalian masuki, atau yang kalian tuh berharap industri seperti apa sih yang ingin kalian gapai itu. Karena kan industri itu kan sebuah hal yang kalau kita ngomongin industri di Indonesia, ya udah kalian main kayak Juicy Lucy. Kalian main kayak yang orang seneng gitu. Nah, walaupun kalian tuh ada label popnya, sebenarnya musik kalian tuh kan segmented ya. Karena kan mudun. Jadi band pop yang menggunakan modulasi sebanyak itu kan kayaknya juga nggak begitu banyak kan. Ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau kalian sendiri melihat industri yang akan kalian masuk itu yang kayak gimana? Kalian punya bayangan nggak? Ya kalian bilang oke, kita mau ke industri, tapi kalian siap nggak dengan industri itu? Nah, kalau kalian gimana nanggepinnya? Bayangannya industri nggak sih, Mas? Hah? Industri itu kayak apa? Ya, industri kayak gimana yang Mungkin kalau eksaknya ya Mas, jujur kita belum bisa jawab. Kita bisa jawab kalau kita sudah menyentuh itu. Cuma kalau wonderingnya mungkin ada beberapa kayak pertama itu mungkin secara financial settle. Ya naif banget sih sebenarnya, kayak sangat-sangat berpatok sama angka karena toh juga dari harapan kita pengen hidup dari musik. Ya. Tapi kalau mungkin bentuk scene-nya, bentuk industrinya seperti apa, yang pasti sustainity-nya panjang, yang bisa update dan mengikuti juga perkembangan zaman. Maksudnya bukan kita tuh nggak punya idealis, cuma di Night Shift ini kita sudah mengaminkan kalau ini tuh bukan tempatnya idealis kita. Nggak mungkin kayak gitu. Karena kalau tadi Nudia bilang kayak Reality Club, kita lihat Reality Club punya Fathia Izzati. Siapa sih nggak kenal Fathia Izzati? Sebelum Reality Club dia udah YouTuber, dia anak diplomat gitu kan. Bismillah juga. Ya, harus punya sesuatu gitu loh. Kamu harus dilihat siapa dulu baru kamu ngapain gitu. Kalian siap nggak dengan kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian ngomongin industri, jalan kalian terjal dan berbatu tinggi gitu. Siap nggak dengan konsekuensi kayak gitu? Harus siap ya. Iya. Soalnya dari awal sudah mengaminkan itu, dan ya apapun konsekuensi terlalu dalam nggak bisa lagi. Nggak apa-apa. Kita harus siap dengan hal yang kita aminkan dan kita yakini. Kita tahu ini pasti akan sulit karena bisa dibilang kita bukan musisi-musisi yang punya privilege dari backgroundnya. Kita nggak ada yang betul-betul anak dari musisi terkenal atau mungkin punya investor. Ya, cuma ya kalau masalah kesiapan kita harus siap. Kalian siap nggak bikin lagu berbahasa Indonesia? Iya, nah itu tuh masuk ke konsep EP kita nantinya, spill dikit mungkin ya. Jadi di EP nanti memang kita ada nyiapin satu track bahasa Indonesia yang mungkin sifatnya meraba-raba kembali. Ini pertama kali juga kita akan nulis lirik bahasa Indonesia, pemilihan kata dan segala macamnya itu benar-benar kita belajar dan menyesuaikan di EP nanti. Ya, karena kalau misalnya kalian ngomongin industri dengan target at least kan bisa hidup dari musik gitu ya. Ya itu sebenarnya bukan hal yang impossible gitu kan. Bisa kalian kayak gitu. Cuma ya kalian harus berdiskusi dengan banyak hal gitu loh. Kayak kalian harus mengorbankan idealisme. Kalian kalau misal terlalu naif dengan kita harus bawa idealisme kayak gini, ya itu kayaknya nggak mungkin. Ya udah kalian mending jadi band wedding aja, kalian bisa hidup dengan musik kayak gitu. Sama kalau tadi nanggepin siklus 5 tahunan tentang di Jogja, aku sih kebayang satu hal ya. Menurutku sih kalian nggak usah memaksakan kalian harus lama gitu. Kalau misalnya memang itu bisa, syukur alhamdulillah. Karena aku tahu kalian pasti punya mimpi masing-masing gitu loh. Siapa tahu kalian pengen jadi juragan sawit di Kalimantan gitu. Lebih bisa dapat duit lebih banyak kan. Cuma kalau misalnya aku boleh kasih saran, let's say sekarang semester 6, berarti kalian lulus 1,5 tahun lagi katakanlah. Amin. Kalian menggunakan 1,5 tahun itu benar-benar untuk menguatkan band kalian, bikin karya sebagus mungkin, promosi sekencang mungkin. Udah, kalau misalnya kalian nanti akhirnya mau misah,
ya udah misah aja. Toh lagu kalian akan dikenang dan suatu saat kalian tetap akan diketahui sebagai night shift gitu loh. Kalau saranku sih gitu, daripada kalian harus memaksakan kalian harus jadi satu. Let's say kalau misal diisi ada Rubah di Selatan yang mereka emang bisa gede, walaupun akhirnya mereka misah dengan kesibukan masing-masing, mereka tetap banyak yang nungguin gitu loh. Daripada kita harus jadi satu terus, walaupun sekarang agak susah untuk ketemu, tapi mereka masih banyak yang nanyain gitu. Kayak aku sih gitu. Moga. Makasih Mas. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman yang kayaknya mesti terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat Tepian. Mantap. Terima kasih buat Night Shift. Keren. Terima kasih buat Mas Diki. Tepuk pramuka dulu, Nut. Minggu depan ada Henrikus. Rus ya. RRUZ. Rus. Ini baru udah sampai kapan toh? Full sampai Oktober. Iya. Ya Allah. Seminggu Lumayan. pisan. Iya, betul. Besok podcast ini bakal tayang di YouTube dan di Spotify besok Senin jam 3 biasanya kami unggah. Besok minggu depan ada Rus dan tempatnya masih belum to be confirm, to be announced. Ya. Follow dulu di debarbar.3 kalau teman-teman punya karya silahkan untuk mendaftar. Bandku. Iya. Beneran, aku nggak pernah ditawarin aku. Iya. Ini harus daftar sendiri ya. Iya. Boleh. Asik. Sama Boleh. subscribe YouTube baru kami di Debar-Debar YK. TikTok juga ada. Nanti ada klip-klip yang masih belum viral sampai sekarang. Semoga dibantu biar banyak viewernya. Saya Nudia Muntaya, terima kasih. Saya Diki Mardika juga terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.